Baik, untuk selanjutnya adalah pengukuran sudut. Jadi pengukuran sudut ini ada hubungannya dengan nanti sudut yang dihubungkan dengan derajat dan sudut yang dihubungkan dengan radian. Jadi ada dua sudut dalam derajat dan sudut dalam radian. Bagi yang pertama yang kita hubungkan dengan pengukuran sudut dalam derajat. Pengukuran sudut dalam derajat. Pengukuran sudut dalam derajat ini kalau misalkan kita punya lingkaran begitu ya. Nah ini. Kemudian ini kan dalam satu putaran ini ada 360 derajat ya. Nah kemudian ini misalkan ada sebentar. Seperti ini gitu ya. Ini ada alfa. Nah jadi 1 derajat itu adalah 1/360 putaran. Ya, kalau kita punya 360 derajat itu adalah 1 putaran. Jadi kalau 1 derajat itu adalah 1/360 putaran. Nah, kemudian nanti juga ada di dalam derajat itu bisa dirubah ke dalam ukuran menit dan detik. Jadi kalau saya tuliskan 1 derajat itu adalah 60 menit. Ya. Sehingga atau kita bisa menuliskan 60 menit itu 60 kemudian petik 1 seperti ini. Nah kemudian sehingga kalau saya tuliskan juga ya 1 menit itu adalah 1/60 derajat gitu. Atau boleh dituliskan seperti ini. Ya, kemudian ini anggaplah yang pertama, kemudian yang kedua itu adalah 1 menit ya itu adalah sama dengan 60 detik. 60 detik itu biasa kita tuliskan double aksen ini. Sehingga boleh kita tuliskan bahwa 1 detik itu adalah 1/60 menit ya, seperti itu. Misalkan saya punya contoh menyatakan bentuk di bawah ini dalam desimal. Misalkan saya punya 36 derajat 30 detik kemudian misal 30 menit 20 detik gitu misalkan. Nah kalau seperti ini gimana? Berarti nanti kita rubah semua ke dalam bentuk derajat ya. Jadi ini 36 ditambah dengan, nah karena ini kita samakan dulu ya, yang 30 ini kan masih menit ya, kemudian yang 20 detik ini kita jadikan menit ya. Berarti ini tetap 30 dulu, 30 ditambah dengan 20 detik itu kita jadikan menit. Berarti 20 dikali dengan 1/60. Kenapa? Karena 1
detik itu adalah 1/60. Kalau 20 detik berarti berapa ya? Tetap dikalikan 1/60. Ya, ini dijadikan bentuk seperti ini. Kemudian kita punya 36 ditambah dengan ini berarti berapa ya? 30 ini hilang, berarti ditambah sepertiga ya. Nah, sepertiga seperti itu. Ini masih dalam bentuk detik. Kalau kita jumlahkan berarti kan 36 ditambah 30 ditambah lagi ini saya tuliskan derajatnya dulu, ini derajat begitu ya. Sepertiga itu adalah 0,33 dan seterusnya. Kalau saya kalau saya bulatkan itu anggaplah 0,33 gitu ya. Nah, ini masih detik, masih menit. Berarti ini kita punya 36 derajat, ini kita punya 30,33 menit. Kemudian kita rubah ke dalam derajat karena 1 menit itu adalah 1/60. Ini juga kita rubah, kita bagi lagi menjadi 30,33 dikali dengan 1/60. Ini sudah derajat. Berarti jadi di sini kita bisa peroleh jadinya apa ya? Ini hasilnya berapa? 0,51 derajat. Nah, dari sini baru kita jumlahkan. Berarti ini 36,51 derajat. Nah, jadi kalau kita mau merubah ke dalam bentuk dari ada menit, ada detik, kita samakan dulu yang namanya satuannya. Kalau derajat semua, kalau menit semua, kalau detik semua ya. Ini kemudian sekarang kalau saya rubah ya dari derajat ke menit ya, nyatakan bentuk di bawah ini menjadi derajat, menit, dan detik. Ya, kalau seperti ini jadinya gimana? Misalkan saya punya misalkan seperti ini ya, 37,567 derajat. Nah, caranya gimana? Yang ini ya, ini 37, ini tetap derajat ya. Kemudian yang ini yang 0,567 itu kita ubah ke dalam bentuk menit. Berarti karena 0,567 derajat itu adalah kan 1 derajat 60 detik. Berarti ini kita kalikan dengan 60 menit ya. 60 menit. Jadi ini boleh kita tuliskan seperti ini. Maaf, menit itu aksennya 1 aja, sehingga ini 37 derajat. Ini jadinya 34,02 menit ya. Kemudian yang 0,02 kita jadikan detik. Berarti ini 37 derajat 34 menit ya. Kemudian untuk yang 0,02 menit itu kita rubah ke dalam bentuk detik, sehingga kita punya ini 0,02 ya dikali 60 detik, ketemunya 37 derajat 34 menit ya. Di situ 1,2 detik ya, bentuknya jadi seperti ini. Jadi tadi 37,567 derajat itu adalah sama halnya 37 derajat 34 menit 1,2 detik, seperti itu. Selanjutnya ukuran sudut dalam radian.
Baik untuk ukuran sudut dalam radian itu kita di dalam trigonometri selain kita mengenal satuan derajat, itu kita juga mengenal satuan yaitu radian. Ya, satu radian itu didefinisikan sebagai ukuran sudut di dalam sebuah lingkaran yang diapit oleh dua jari-jari dan panjang busur lingkaran yang sama dengan panjang jari-jari tersebut. Jadi kalau saya gambarkan, ya, jadi yang namanya radian itu misalkan saya punya lingkaran seperti ini. Baik, misalkan ini saya tulis seperti ini A, kemudian ini B, kemudian ini C, kemudian ini adalah sudutnya. Ya, misal ini yang dikatakan satu radian. Ini dari B ke C itu panjang busur BC-nya itu panjangnya saya simbolkan R, ya. Jadi busur BC itu sama dengan R, ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan beberapa hubungan tertentu. Jadi kalau panjang busur, ya, panjang busur itu biasanya hubungannya dengan apa? Kan dengan keliling lingkaran toh, ya. Panjang busur BC, ya, itu hubungannya dengan keliling lingkaran. Kemudian sudut, kita punya sudut BAC itu hubungannya dengan sudut satu putaran. Ya, seperti ini. Nah, sehingga kalau kita tuliskan panjang busur BC tadi kita simbolkan dengan apa? R, begitu. Kemudian keliling lingkaran itu rumusnya apa? 2πr atau PD gitu ya. Kemudian BAC itu anggaplah sudut BAC itu besarnya 1 radian. 1 radian itu biasanya disingkat dengan 1 rad seperti ini, dibagi dengan sudut 1 putaran, berarti berapa? 360 derajat. Nah, dari sini kita bisa mengalihkan silang begitu ya, gini ya. Sehingga 1 radian itu sama dengan apa? 360R atau R dikali 360 derajat, ya, dibagi dengan 2πr. Nah, ini hilang, ini hilang. Kemudian 360 dibagi 2, 180. Ini 180 ya. Berarti 1 radian itu adalah 180 derajat dibagi dengan pi, ya. Ada hubungannya seperti itu jadinya. Nah, dari sini ada beberapa hubungan juga. Jadi dari yang ini tadi, ya, yang ini bahwa 1 radian itu adalah 180 derajat per pi, kita punya pi radian, ada rumus baru lagi. Pi radian, ya, itu adalah 180 derajat. Ya, ini ada hubungan lagi. Kemudian ada satu lagi, ya, 1 derajat, ya, 1 derajat itu adalah pi per 180 radian, ya, 180 radian, ya, itu. Sehingga dari sini kalau kita tuliskan lagi 1 radian itu kalau pi nya saya ganti 3,14, ya, itu dia akan mendekati nilainya dengan, ya, 57,32 derajat. Kemudian dari sini ini juga bisa saya tuliskan 1 derajat itu adalah 3,14 dibagi 180 radian. Ya, ini sama dengan 0,14
0,174 radian ya, seperti itu. Ini hanya mendekati, ini mendekati seperti ini ya, karena itu dibulatkan loh. Ini juga mendekati karena saya menggunakan pembulatan. Ini juga mendekati yang atas. Nah, ini juga sekaligus mendekati juga ini seharusnya. Baik, kalau misalkan saya punya contoh, ubahlah ukuran sudut berikut dalam satuan radian. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan kita punya 56 derajat, 37 menit, 40 detik. Nah, ini gimana cara merubah ke dalam bentuk radian? Langkah yang pertama, kita harus samakan dulu seluruhnya ke dalam bentuk derajat. Tadi kalau kita punya bentuk seperti ini berarti 50 derajat ya, ini ditambah dengan 37 menit. Ini harus dirubah ke dalam bentuk menit dulu. 40 ya dikali dengan 1/60 menit ya, seperti ini. Kemudian ini 50 derajat ditambah 37 ditambah 40, ini hilang, ini tinggal 2, ini tinggal 3, berarti 2/3 itu 0,7 menit. Nah, dari sini berarti ini 50 derajat ditambah 37,7, ini kita rubah ke dalam bentuk derajat ya. Jadi kan ini kalau dijumlahkan tadi kan ketemu 37,7 menit, berarti karena 1 menit itu 1/60 derajat, ini dikali dengan 1/60 derajat ya. Nah, ketemunya dari sini. Di sini nilainya adalah 0,53. Jadi ini 0,53 derajat. Baru ini boleh kita gabung. Nah, nilainya di sini adalah 50,53 derajat. Nah, ini masih derajat. Berarti kita kalikan dengan tadi. Jadi 1 derajat tadi berapa radian ya tadi? 1 derajat itu adalah pi per 180 radian. Berarti ini ya, ini 50,53 derajat itu kita kalikan dengan pi per 180 radian ya. Jadi seperti itu. Nah, dari sini hasilnya adalah ya, langsung kita tulis saja gini, 50,53 pi per 180 radian ya. Ini jadinya bentuknya adalah seperti ini. Kemudian sekarang kalau saya balik ya, misalkan diketahui adalah radiannya, kita merubah ke dalam bentuk derajat, jadinya kira-kira seperti apa gitu ya. Ubahlah ukuran sudut berikut dalam bentuk derajat. Kalau kita misalkan punya pi per 6 radian, berarti gimana? Nah, 1 radian tadi berapa saja? Kalau 1 radian tadi kan 180 per pi, berarti ini kalau pi per 6 radian berarti berapa? Ya dikali dengan, nah ini itu dikali dengan apa ya, 180 per pi. Jadi ini hilang, ini tinggal 180 dibagi 6 itu 30 derajat ya, jadinya seperti itu. Kalau nanti kalian merubah ke dalam bentuk dari radian, dari derajat ke radian, atau sebaliknya dari radian ke derajat.
Baik, untuk selanjutnya saya sedikit menunjukkan tentang apa namanya nanti hasil dari gambar ya, gambar tentang trigonometri, walaupun barangkali tidak bisa semua begitu, minimal kalian tahu gambarnya seperti apa begitu ya. Yang pertama, sebelum kalian kalau yang sudah punya GeoGebra bisa, kalau yang belum ya bisa download begitu. Kalau yang sudah, kalian bisa harus merubah ininya dulu, apa namanya, tampilannya yang di sini biar bentuknya ya derajat. Kemudian yang di sini bukan harus derajat sih, maksudnya jaraknya di sini kan saya buat 30, 60, 90, kemudian yang di sini 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Nah, caranya itu kalian klik grafik ya, kemudian kalian lihat di sini ya, basic. Nah, kalau di sini tampilannya biar seperti ini tidak jadi masalah ya. Kalau baru yang aksis itu yang di sini desainnya kalian diganti 30 ya. Kemudian kalau y aksis di sini kalian ganti 1 ya, itu. Jadi ini hubungannya nanti dengan jaraknya ya, makanya ada 30 saya buat karena sudutnya itu kan nanti sampai 360. Kalau yang di sini boleh sampai sekalian ganti boleh, ini sampai misalkan 360 begitu ya, nggak apa-apa. Jadi misalkan ini jadinya 300, bisa nggak ya, coba ini nanti 360, yang di sini negatif 360 boleh, ini dirubah-rubah seperti ini juga nggak apa-apa. Kita klik save setting ya, kita hilangkan nanti di sini jadinya ini sampai 360. Boleh seperti itu, nanti sampai berapa gitu ya. Nah, kalau sudah kita klik, kira-kira nanti kalau y sama dengan sin x itu kira-kira bentuknya seperti apa, seperti itu. Baik, untuk kita lihat sekarang kalau kira-kira bentuknya y sama dengan sin x nanti bentuknya seperti apa. Caranya gini ya, kita ketik y ya sama dengan sin, kemudian karena ini derajat itu nanti kita tulis di sini x tapi ada derajatnya, ketiknya di sini. Nah, kita cari yang derajat, nah di sini. Kemudian kita enter ya. Nah, ini jadinya bentuknya seperti ini ya. Kita lihat bersama-sama. Nah, kalau ini 180 ya, berarti nilainya 0, sin 180. Untuk sin 90 nilainya 1 ya, dan seterusnya. Sin 60 ini kalau kalian ingin melihatnya hasilnya ya, jadi kalau misalkan kita ingin, kalau seperti ini kan enak gini. Jadi kalau ada yang kadang kita nggak terlalu pas tidak terlalu pas untuk menentukan nilainya. Kalau melihat nilainya kan agak sulit, maksudnya gini, misalkan saya ingin mengetahui berapa ya nilai sin dari 30, kita cukup sulit kan melihat ini. Nah, ini 30, ini mesti 30,53, dipaskan 30 itu agak sulit kadang. Nah, biar 30 itu agak sulit. Nah, bagaimana caranya agar mudah? Ini hanya trik aja biar nanti pas 30. Kalian sekarang membuat grafik x sama dengan 30 ya, kita enter, maka akan muncul garis ya seperti ini 30. Kemudian kalian klik pas di sini ya, klik pas titiknya ini. Nah, di sini akan muncul, oh ternyata 30 kalau sin 30 itu nilainya adalah 0,5 ya. Jadi misalkan yang lain, misalkan cuma di sini nanti agak sulit untuk menentukan akar ya, karena nilainya koma-koma begitu atau desimal. Misalkan saya ingin berapa ya nilainya, kalau kita sekali lagi melihat dari grafik, untuk sin 50 gitu, misalkan sin 50 kita paling gampang, atau 55 ya, kita tulis ya x sama dengan, atau 52 yang agak sulit 52 begitu ya. Kita klik, nah nanti akan muncul di sini 52. Kita klik nilainya berapa ya kalau 52 ya. Nah, ternyata kalau sin 52 itu adalah nilainya 0,79 ya. Ini hanya, sekali lagi, ini hanya trik. Kalau kalian ingin merubah warnanya biar kelihatan eye catching gitu, biar kelihatan membedakan barangkali. Nah, ini caranya ya. Yang pertama kita klik objeknya ya, kemudian kita
klik object properties. Nah, warnanya misalkan kita ganti apa begitu, hijau gitu misalkan. Nah, seperti ini warnanya jadi hijau. Ya, gitu ya. Nah, misalkan lagi sekarang saya buat apa lagi? Sin sudah, sekarang cos ya, y sama dengan cos x derajat. Nah, sekarang kalian bisa lihat, nah, membacanya caranya sama. Oh, ternyata kalau yang 0 itu cos 0 ya. Untuk yang di X nya itu yang sudutnya, hasilnya itu yang di 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Sekarang kalian fokus dengan yang gambar warna hitam. Nah, ini 0 itu 1 ya. Kalau yang ini sekarang saya pindah, bisa kalau tidak ini. Kalau yang 90 itu adalah 0. Yang ini coba saya geser. Ya, kok ternyata tidak bisa. Ini mungkin harus dihapus saja dulu, atau gini. Ini saya klik misalkan. Nah, ini. Nah, sekarang kita klik. Ya, jadi misalkan sekarang cos 60 hasilnya berapa ya? Cos 60 itu, nah yang ini ya, cos 60 titik C, kalian lihat berarti 60 itu X nya, Y nya berarti 0,5, berarti hasilnya cos 60 itu adalah 0,5 ya. Kemudian sekali lagi kalau kalian misalkan ingin lebih detail lagi gitu ya, misalkan berapa ya, misalkan X sama dengan 36 ya, atau X sama dengan 105, kira-kira hasilnya berapa. Nah, kita klik lagi biar nanti hasilnya detail, tapi sekali lagi nanti ini hasilnya desimal ya. Nah, ternyata cos 105 itu adalah negatif 0,25 ya. Itu ini untuk yang cos. Ya, jadi ini ya, setelah saya bagi tadi sedikit ada masalah tadi. Ini karena ini harus tetap cos X, ini sin X. Tadi kok tiba-tiba berubah. Nah, ini kalau kita mau lihat cos 105 itu berapa hasilnya, kita lihat di sini titiknya yang C ini. Nah, ternyata nilainya adalah negatif 0,26 ya. Sekarang kalau yang tadi kalian lihat, ini kan grafik sin toh, yang warnanya hijau ini. Nah, ini kalau yang sin 60 ya, sin 60 berarti hasilnya adalah 0,87, yang setengah akar 3 itu ya. Kalau sin 30 kalian lihat di sini yang B ya, yang B itu berarti 0,5 sin 30 ya, ini ya. Kemudian kalau pokoknya yang hitam itu untuk yang cos, yang hijau itu adalah untuk yang sin. Kalian lihat yang di sini, ini sin, ini cos ya, itu ini untuk yang cos. Kemudian untuk yang kalian nanti untuk selanjutnya bisa cari sendirilah ya, untuk bagaimana cara mencari nilainya, tinggal seperti itu. Kita lihat yang paling gampang, lihat garis, kita buat garis X sama dengan apa, detailnya berapa, koma-koma pun bisa. Misalkan berapa ya sin 36,23 ya, kita tulis X sama dengan 36,23, kita cek, oh kita buat titik, klik yang titik ini, titik A ini, kemudian nanti ditaruh objeknya di sini yang kita inginkan, yang pertemuan antara garis dengan kurva trigonometrinya ya. Kemudian sin cos tan sekarang, Y sama dengan tan X, kira-kira bentuknya gimana tan. Oke, nah bentuknya seperti ini. Saya kasih yang warnanya biar kelihatan, biar bisa membedakan, kasih warna merah ya Cak. Stylenya saya ganti yang gini biar agak beda. Nah, ini tanya. Nah, ini yang warna pink.
Nah ini grafik untuk tangan ya, bentuknya seperti ini kalau grafik untuk yang tangan. Bagaimana dengan yang second? Y sama dengan second X derajat. Enter. Nah sekarang kalian fokus dengan yang second ya, saya ganti aja warnanya biar kelihatan. Ini colornya biru. Oke, stylenya biar saya ganti, saya kasih tebal, saya ganti dengan yang agak. Nah sekarang kalian fokus dengan yang second warnanya yang ungu ya. Nah bentuknya seperti ini grafiknya ya. Jadi sebenarnya kalau mau dihilangkan khusus ini bisa dihilangkan. Nah gini. Nah ini yang tadi yang second jadinya seperti ini ya. Sekali lagi kalau kalian ingin melihat berapa ya second dari 180 ya, misalkan kalau ingin fokus ya klik yang titik ini. Kalau yang nilainya yang sulit untuk dibulatkan ya, nah ini kan 180 berapa ini 108 kan sulit juga untuk membuat 180. Oh bisa 180, bisa apa enggak ya? Sulit. Kalau sulit itu tadi solusinya ya, solusinya adalah kita buat garis X sama dengan 180 ya, X sama dengan 180, kita enter. Nah nanti kita klik titiknya di tepat di 180. Nah berarti kita lihat dengan di yang D ya, yang D ini berarti second 180 itu adalah negatif 1 ya, titik D nya. Jadi second 180 itu adalah negatif 1 ya. Kalau sulit nanti kamu buat garis seperti itu gitu ya. Ini tentang grafiknya, nanti kalian bisa cari sendiri, bisa lebih kembangkan sendiri nanti grafik. Oh satu lagi aja lah, apalagi second sudah kosekan ya Pak, kosek X seperti ini. Nah ini kosekan mirip kayak sekan ya. Ini saya hilangkan aja yang. Nah jadinya seperti ini. Ini juga saya hilangkan aja dulu titiknya. Nah ini jadinya. Kalau mau fokus ini dihilangkan juga nggak apa-apa. Ini untuk memunculkan nanti dihilangkan. Nah seperti ini grafiknya untuk yang kosekan. Untuk yang kotangan Y sama dengan kotan X derajat. Bentar. Ya, Y sama dengan kot. Nah, Y sama dengan kot X derajat. Nah kita lihat nanti kira-kira gambarnya seperti apa. Nah seperti ini. Nah kalau kotangan itu gambarnya seperti ini grafiknya ya, seperti itu ya. Untuk menggambar grafik ya kita gunakan lebih gampang menggunakan GeoGebra seperti itu. Baik, saya akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat WA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.